Halo sahabat bagi-bagi, konflik Indonesia dengan Australia semakin panas, pertahanan kedaulatan Indonesia di Pulau Pasir, terus dicaplok Australia, padahal tidak ada persetujuan dari Indonesia. Perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya jengkelnya di situ. Memang menyangkut Pulau Pasir kan perlu katakan bahwa sebenarnya baru pada tahun 1997 mantan Menlu Ali Alatas menandatanganinya secara resmi dan mengakui bahwa itu adalah bagian daripada Australia. Sebelum 1997 hanya berdasarkan kepada MOU saja, MOU yang mengatur tentang fishing rights atau mengatur tentang nelayan-nelayan yang masuk dan keluar di Pulau Pasir seperti itu. Semua kebijakan itu pasti untuk kebaikan negara, pasti untuk kebaikan rakyat. Ini bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main. Oleh sebab itu, yang paling serem ya ditenggelamkan. Sahabat bagi-bagi, kabar terbaru yang cukup panas, datang dari sengketa wilayah antara Australia dan Indonesia di gugusan Pulau Pasir. Tak main-main tentunya, ternyata, landasan gugusan Pulau Pasir yang pernah Mimin bahas, ternyata masih berlanjut. Yang diperebutkan itu diperkirakan, mengandung potensi sumber daya migas yang cukup besar. Namun, jika wilayah tersebut terus direbut wilayah asing, maka Indonesia harusnya tidak tinggal diam. Indonesia harus angkat bicara, jangan sampai kendor. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham. Sahabat bagi-bagi, kabar yang mungkin terbaru untuk kita konsumsi hari ini, datang dari Pusat Penelitian Australia, dan Yayasan Peduli Timur Barat Nusa Tenggara Timur, NTT, telah menyampaikan surat protes kepada pemerintah Australia, karena membuka pelepasan area eksplorasi minyak bumi, di gugusan Pulau Pasir. Ketua Yayasan Peduli Timur Barat, Ferdi Tanoni mengatakan, kita sampaikan protes ke pemerintah Australia, sejak tahun 2020 lalu. Menurut Ferdi, dengan membuka pelepasan area eksplorasi minyak bumi, di gugusan Pulau Pasir, akan membawa resiko bagi masyarakat NTT. Ferdi Tanoni menjelaskan, pemerintah Australia membuka proses pelepasan areal eksplorasi minyak bumi. Pelepasan minyak itu berjalan sekitar 150 km, dari garis pantai Pulau Rote, Pulau Timur Barat, NTT, sedangkan areal pelepasan minyak, berjarak sekitar 250 km, dari pantai Australia. Area pelepasan minyak itu jelas lebih dekat, dengan Indonesia daripada Australia, kata Ferdi. Sahabat bagi-bagi, surat protes yang dikirim telah dibalas pemerintah Australia. Mereka telah menjawab surat kami dengan seenaknya, dan katakan seolah wilayah gugusan Pulau Pasir merupakan milik Australia, pemerintah federal Australia. Kata Ferdi, dia harus memberikan bukti-bukti yang sah kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat adat di Laut Timur NTT, bahwa gugusan Pulau Pasir ini merupakan hak milik Australia. Jika sudah menunjukkan bukti yang jelas, pihaknya mempersilahkan Australia melanjutkan kegiatannya, selaku pemegang mandat hak ulayat masyarakat, ada di Laut Timur termasuk di gugusan Pulau Pasir. Jika pemerintah federal Australia masih terus melanjutkan kegiatannya di gugusan Pulau Pasir, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan, untuk menuntut hak masyarakat adat NTT. Namun, sudah diklaim milik negara itu, mereka hanya mengklaim bahwa itu milik mereka, padahal tidak ada bukti yang bisa mereka tunjukkan, bahwa itu adalah milik mereka. Sahabat bagi-bagi, masyarakat NTT khususnya sendiri sangat mendukung upaya pemberantasan illegal fishing, tetapi tidak dengan memberantas nelayan tradisional di Laut Timur. Indonesia sangat ingin Australia menunjukkan untuk segera memberikan bukti yang sah terhadap kepemilikan Australia atas Pulau Pasir. Australia tidak memberikan bukti yang sah atas kepemilikan gugusan Pulau Pasir Ashmore and Cartier Island. Maka pihaknya meminta agar semua nelayan baik dari Australia dan Indonesia tidak boleh melaut ke daerah yang masih disenggakan itu. Terkait perjanjian urusan Pulau Pasir ini, salah hanya untuk menguntungkan Australia, karena itu harus dibatalkan. Kapal nelayan tradisional di Laut Timur yang berukuran antara 5-15, tetapi Australia membuat perjanjian dengan Indonesia, bahwa kapal-kapal yang boleh memasuki gugusan Pulau Pasir,
Tidak boleh digunakan motor, hanya perahu layar saja yang boleh melintasi gugusan pulau pasir, dan mereka itu disebut tradisional. Penangkapan ikan-ikan dan teripang di dasar laut pun ada perjanjiannya. Sayangnya perjanjian ini lebih menguntungkan Australia daripada Indonesia. Ingat bahwa dasar Laut Timur merupakan hak Indonesia, dan air beserta ikan yang berenang merupakan milik Indonesia. Kurang ajar Australia jika lakukan berbagai penipuan, sementara Indonesia tak sadar potensi harta karun di Pulau Pasir. Sahabat bagi-bagi, Indo-Pasifik antara Australia dan Indonesia kaya akan minyak dan gas. Bagaimana Australia bisa mengklaim bagian terbesar dari kekayaan ini, termasuk Pulau Pasir NTT? Dalam hukum internasional, batas laut antara dua negara adalah garis tengah berjarak sama antara kedua pantai, kecuali dalam keadaan khusus. Selama ini Australia telah mengklaim keadaan khusus untuk memperdebatkan batas yang lebih dekat ke Pulau Pasir daripada Australia. Argumen ini didasarkan pada klaim ilegal atas seluruh landas kontinennya, dan juga klaim geologis yang tidak benar. Bahwa dua landas saling berhadapan di atas paling timur yang dekat dengan pantai NTT. Penipuan ini dirancang ketika Anthony Albanese menjadi Perdana Menteri di pemerintahan koalisi Australia. Albanese terhubung dengan baik ke ruang rapat pencarian mineral dan minyak bumi. Sahabat bagi-bagi, Jokowi pada beberapa minggu atau beberapa bulan ini pada pidatonya telah mengatakan beliau sangat resah dan jengkel karena Indonesia ini dengan penduduk besar sudah sangat resah karena berbagai persoalan menyangkut kedaulatan Indonesia, termasuk juga di Pulau Pasir Indonesia. Kalau kita begini terus, kapan kita merdeka seutuhnya? Waktunya Indonesia menggugat dan menjadi kuat. Semoga para pemimpin kita masih dilindungi dari gejolak-gejolak yang membuat rakyatnya menderita. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! 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 Real hard about what you wanna be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds.